saya mau nanya dikit tentang di kitab Perjanjian Lama di situ. Pada Ulangan pasal 32 ayat yang ke-8 di situ. Oke. Dalam teks aslinya di situ dikatakan Behanchel Elyon Goyim Behafrido Beni Adam Yasab Yasef. Bolehkah dialihkan ke bahasa Indonesia Pak Lentera? Karena kalau sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia, saya bacakan teks originalnya doang kok. Saya cuma bacakan teks originalnya doang. Saya perlu ingatkan Pak Lentera bahwa pertanyaan yang Bapak ajukan harus ada kaitannya dengan kesaksian saya tadi, karena saya diundang sebagai pesaksi di sini, Pak. Saya bukan penelah Alkitab. Jadi Bapak boleh lanjutkan, tapi Bapak harus ingat pesan kami tadi. Silakan, Pak. Oh, padahal saya pengen tanya-tanya gitu tentang isi Alkitab nih. Harus sesuai dengan kesaksian saya, karena saya diundang ke sini sebagai pesaksi, Pak. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan, udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik. Ya muda-mudi yang di Mentawai Seberat ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel tempat sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita lihat para Polikardus ini teman-teman, terus mencoba merayu umat muslim untuk pindah mengikuti keyakinan mereka. Padahal kalau kita lihat, mereka sendiri saja masih bingung. Mereka sendiri saja belum pasti dengan keyakinan mereka. Jadi bagaimana mungkin Anda menawarkan keyakinan Anda, menawarkan kami untuk keluar dari sesuatu yang sangat pasti, sesuatu keselamatan yang sudah jelas, menuju sesuatu yang abu-abu. Ini kan konyol, teman-teman. Kita bisa melihat sampai detik ini, mereka terus berupaya membujuk rayu, merayu saudara-saudara kita untuk pindah keyakinan, untuk murtad. Ya, untuk murtad, teman-teman. Ngeri. Setiap ada keramaian, ada mereka. Car Free Day, ada mereka. Di mana-mana ada mereka, termasuk di medsos, yang terus menyuarakan agar orang mau meninggalkan keselamatan yang pasti. Agar mau menuju, mohon maaf, menurut saya ini menuju kebinasaan. Karena dari sudut pandang Islam, orang yang murtad pasti binasa. Orang yang murtad pasti masuk neraka. Kan begitu, teman-teman. Jadi mereka terus membujuk rayu kita, padahal di tempat mereka, keselamatannya belum final. Silakan teman-teman cek. Sampai detik ini mereka masih berantem. Mereka masih ribut antara sesama mengenai cara masuk ke surga bagaimana. Keselamatannya bagaimana. Bahkan Tuhannya siapa masih bingung. Siapa Yesus masih bingung sampai detik ini. Inilah gambaran yang terjadi di sebelah. Dan bagi teman-teman yang ada di luar atau non-muslim, kalau kalian tidak percaya dengan saya, silakan dicek. Kalian ketik aja di YouTube. Oneness versus Tritunggal. Tritunggal belum jelas. Kalian dengar seminar Dr. Yonatan Purnomo, seorang pendeta ahli biblika. Ketua bidang biblika dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Kristen. Organisasi yang mewadahi seluruh sekolah tinggi teologi. Orang yang paling ngerti tentang Bible di Indonesia, setelah melakukan riset, mengakui bahwa Bible yang teman-teman pegang, teman-teman imani, itu ternyata banyak kesalahan. Bahkan ajaran Trinitas sendiri, itu ternyata adalah ajaran bidat. Ajaran bidat, teman-teman. Jadi, tolonglah review ulang, pastikan dulu produk kalian sebelum kalian tawari.
Dan yang paling konyol tahu nggak teman-teman? Kita sekarang melihat banyak sekali artis yang selalu sekaligus menjadi misionaris. Banyak artis seperti itu. Jadi selain jadi artis, mereka itu selalu mencoba menyelipkan iklan-iklan agamanya. Dan itu memang semangat yang ada di sebelah. Semangat penginjilan kalau mereka bilang. Selalu menginjili setiap saat, setiap waktu. Walaupun dia artis, dia akan sempat-sempatnya menginjili orang, menawarkan agama tersebut. Cuman, yang konyolnya dia sendiri juga nggak tahu, teman-teman. Dia sendiri nggak tahu agamanya itu agama apa. Di kesempatan ini saya akan tampilkan ya, bagaimana Choky Sitohang itu nggak ngerti tentang agamanya. Dia sendiri nggak ngerti agamanya, tapi dia menawarkan agamanya. Ini konyol. Konyol sekali, teman-teman. Dan kita akan bandingkan dengan umat muslim. Jadi, jelas beda kualitasnya. Kalau umat muslim, anak-anak pun tahu imannya. Anak-anak kecil pun sudah tahu. Kalau yang sebelah, yang dewasa, bahkan yang sekolah teologi sekalipun, itu masih mutar-mutar, masih bingung siapa Tuhannya. Nah, mari kita simak. Oke, ini ada Lentera Rohani. Shalom. Lentera Rohani. Shalom. Shalom alaikum. Shalom Erektuf alaikum. kafirim, erektuf lekulam. Oh ya. Maslum khair haleluya. hayom. Ya, silakan. Ini Haleluya. bahasa Baru Ibrani. kasih meluheno. Belum nyampe saya ilmunya ke sana. Iya. Ah, coba ditranslasikan dulu bahasa Indonesianya apa? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Lentera. Oke, malam Pak Choky. Selamat malam juga Pak. Tak pikir sampai orang Ibrani asli, orang Israel. Hebat sekali bahasanya. Mau daftar Bang Nendi. Choky. Animis taheret. Mantap Pak, mantap. Bapak mau nanya apa sama saya? Saya Nemio minta diskusi. tata. Nah, Apapun yang baik. saya Pak, mau aminkan nanya kepada dikit nih, Pak. Saya mau nanya dikit tentang di kitab Perjanjian Lama situ, pada Ulangan pasal 32 ayat yang ke-8 di situ, Oke. dalam teks aslinya, di situ dikatakan, Behanchel Elyon Halo, Goyim Pak. Behafrido Beni Pak Adam Lentera, Yasab Pak Lentera. Yasef. bolehkah dialihkan ke bahasa Indonesia Pak Lentera? Karena kalau sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia, Saya cuma baca, saya saya kurang bacakan mengerti. teks originalnya doang kok. Saya cuma bacakan teks originalnya doang. saya perlu ingatkan Pak Lentera bahwa pertanyaan yang Bapak ajukan harus ada kaitannya dengan kesaksian saya tadi. Betul. Karena saya diundang sebagai pesaksi di sini, Ya. Pak. Maaf Saya ya, Pak bukan Lentera. penelaah Alkitab. Jadi, Bapak boleh lanjutkan, tapi Bapak harus ingat pesan kami tadi. Silakan, Pak. Ya. Oh, padahal saya pengen tanya-tanya gitu tentang isi Alkitab nih. Harus sesuai Boleh dengan dong. kesaksian saya, karena saya diundang di sini sebagai Oke. pesaksi, Pak. Oke, mungkin Pak Lentera ini Dilanjutkan. tidak masuk Ya. dalam kategori kita ya. Maaf Tadi ya, sudah di Pak note Lentera. bahwa ini. Ya. Oke, kita langsung ke Pak Le. Silakan. Saya dulu ya Pak ya. Aritonang. Terima kasih. Ya. Ya, saya Andi. Oh. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu Selamat ya Pak. malam. Bagaimana? Ya, selamat malam Ya. Pak Choky. Ya, selamat Tadi malam. Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Choky ya. Terus Betul. kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhannya, Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini Silakan. menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak? Gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak di sakitnya di leher, Kak, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa, Pak Handi. Iya. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan, Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa, Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan saya loh, Pak. minta,
Dengarkan saya dulu Pak, sebentar. Iya, silakan Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya, Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali, bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher, itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan, dengan bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100%, tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita, Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat, Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Handi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya, tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini. Masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu, dan kita bernari-nari kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini Pak, satu menit. Begini Pak. Oke, ini sudah melebihi batas, jadi beliau juga sepertinya menanyakan juga yang mau menguji ya. Ini kayaknya kadrun juga ini. Oke, langsung ke Pastor Sarah aja nih. Shalom. Shalom, Pastor Sarah. Sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Ya nanti saya tanggapin dikit yang itu tadi ya. Shalom, itu Coki. Iya. Oh, shalom, shalom Bu. Saya bingung. Iya, saya bingung ini. Maksudnya, aduh, mau bilang apa ya? Sebenarnya keluarga ya, baru kali ini kita ngobrol ya itu ya. Iya. Oh. Iya, adik saya itu suaminya dari Eda Emma Junita. Kakak sepupunya, Papi Emily. Papi yang Emily. Di Pasar Jangkrik, iya. Pasar Jangkrik, dokter Saya kakaknya. Oke. Salam, iya. Sekali lagi, salam hangat keluarga. Salam itu. Iya. Ini lagi di rumahnya Emily nih, saya. Oh, salam untuk keluarga di sana. Iya. Anak-anak pada belajar. Iya, salam untuk tulang katanya tadi. Nah, ini saya ini ya sangat diberkati dengan kesaksiannya ya, walaupun pernah juga saya dengar waktu itu di channel yang lain apa gitu ya, tapi pernah kesaksian dan saya selalu diberkati. Nah, saya mau tanya nih, itu sakitnya nggak pernah kumat lagi kan ya? Enggak, saya udah disembuhkan secara total. Nah, puji Tuhan. Itu dia. Kalau memang Tuhan yang menyembuhkan itu bedanya ya, mujizat itu yang disembuhkan Tuhan itu memang tidak pernah kembali lagi, saya percaya itu. Kalaupun kembali nggak apa-apa Bu. Disembuhkan karena lagi Tuhan gitu saya ya. tetap baik. Enggak, Iya, saya mau sembuh mau enggak, Tuhan saya tetap baik Bu. Amin, yes, betul. Itu juga iman saya, apapun baik hal yang buruk maupun yang baik dalam kehidupan kita, tetap saya katakan Yesus teramat baik buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang dan selamanya. Mau kita sembuh, mau enggak,
Yang penting buat saya urusan keselamatan, Bu. Kalau saya pegang Betul. janjinya Tuhan, saya ikuti Yesus, saya ikuti iring dia, bukan apa mau saya, tapi apa mau Tuhan dalam hidup saya, gitu aja. Amin. Iya, luar biasa. Nah, tadi saya juga suka itu jawabannya waktu bisa bahas tentang iman ya, itu juga yang saya pegang juga sampai hari ini ya, bahwa untuk kita tetap beriman ya, saya bangga dengan jawaban itu Coki tadi ya, bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib ya, sudah selesai, artinya apapun ya pasti Tuhan selesaikan gitu. Jadi ya itulah iman itu, jika dia saja menyerahkan dirinya kepada kita, apalah arti sebuah masalah kita, pasti Tuhan selesaikan. Saya suka jawaban itu. Maju terus dalam pelayanan ya. Nah tadi saya mau menanggapi sedikit yang tadi itu ya. Nggak usah, Pastor, kadang nggak usah yang kayak gitu. Iya. Lebih berguna lagi buat Bang Coki ini kapan lagi kita jarang-jarang buat ini. Kalau yang tadi itu apalah itu gitu. Saya nggak tahu soal ini. Jadi gini, Mas Leo dan Mbak Sarah dan teman-teman semuanya, saya menyerahkan acara ini pada yang punya otoritas. Kan yang punya otoritas ini Mas Leo. Saya juga diundang sebagai tamu. Jadi saya juga berikan Mas Leo sebuah kesempatan untuk menilai siapa orang yang berhak bicara sama saya atau tidak. Bukan saya ingin dibatas-batasin, tapi mari kita belajar bertumbuh. Saya sudah berikan jawaban kepada orang yang tadi, apapun motivasinya, dia mau menguji kah, dia mau tahu benaran tentang firman Tuhan, saya sudah katakan kebenaran firman Tuhan kepada dia, dan saya percaya dia diberkati. Saya tidak peduli beliau siapa, latar belakangnya mana, saya katakan lewat kesaksian hidup saya, kalaupun sesuatu tidak berubah, kalaupun yang saya doakan hari ini tidak dinyatakan langsung oleh Tuhan, Tuhan saya tetap baik, dan saya nggak akan jual dia hanya untuk jawaban doa. Nah, itu dia yang mau saya tadi tambahkan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, iman yang seperti itu, sekalipun saya tidak dilepaskan dari api ini, kami tetap tidak akan menyembah pada berhala itu, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan, dan Tuhan menyelamatkan. Iman itu yang seperti itu yang dibutuhkan orang pada saat ini, dan puji Tuhan kesaksiannya luar biasa. Itu Coki, salam sama Eda, tetap semangat ya di masa pandemik ini. Pokoknya salam buat keluarga ya semuanya. Amin. Terima kasih itu Sarah. Terima kasih Pastor Sarah. Salam keluarga hambanya. Salam. Seru nih Mas Leo. Sebenarnya dilepas dikit juga nggak ada masalah. Nanti kan kita bisa diskusi agak tajam. Cuma memang waktu yang jadi masalah tadi ya, karena yang lain kan masih mau nanya sama saya dan saya kasih kesempatan. Nggak apa-apa. Terima kasih Mas Leo udah jadi moderator yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Soalnya memang ya kayak gitu banyak ada hal yang enggak ini gitu. Jadi luas. Maaf banget ini Bang Coki karena ini kan di YouTube. Jadi semua iman bisa menonton dan ini gitu. Nggak usah minta maaf, nah. Saya udah tahu kok. Pada saat saya mengambil keputusan untuk melayani di sini, hal-hal seperti ini akan datang. Jadi sekali lagi itu bukan kebetulan. Dan Tuhan melihat juga. Tuhan kan izinkan mereka juga datang ke sini. Jadi kita sebisa mungkin melayani, sebisa mungkin. Ya. Iya. Baik, halo. Ini kita sampai mana tadi nih? Aritonang ya? Aritonang, silakan. Aritonang, Shalom. Aritonang. Ya, terima kasih udah diberi waktu ya buat Bang Leo. Ya, sama-sama. Ini gereja itu saya berharap untuk kedepannya seperti ini juga lagi untuk. Sorry, Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. Akhirnya waktuku tiba. Ya, shalom untuk saudara-saudara senegara kami, Bro Leo dan Bro Coki Sitohang. Wah, gua sering nonton banyak Bro Coki ini, emang panutan untuk apa ya? Untuk MC di Indonesia terutama. Lalu tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia ya, Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Iya, betul. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh, milik Yahudi ya. Milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini, di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus.
yang memberikan bulan Saturnalia sebulan. Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian mereka arahnya Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita akan juga sebenarnya pertanyaannya. Kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian saya nggak ngerti, Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya ya Triun Slayer. Triun itu adalah lambang daripada Trinitas. Itu adalah Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Itulah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan akun Slayer seperti ini, sudah jelas sekali dia ingin memunculkan kontroversi, konflik, dan bahkan nanti dia akan giring pembicaraan kita ke arah perpecahan. Tidak usah beri kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam forum kita. Kita harus fokus pada pertumbuhan iman. Bagi saudara yang mau dilayani, mengenal Yesus Kristus lewat kesaksian saya, silakan. Silakan, Anda masih punya waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau Anda hanya datang ingin mengacaukan situasi, saya kasih tahu sama Anda sedang berurusan dengan siapa. Anda sudah punya. Nah, inilah kondisi mereka, teman-teman. Masih bingung. Masih nggak tahu sebenarnya Tuhannya siapa. Bahkan nggak siap untuk diuji. Padahal kalau itu adalah kebenaran, itu adalah sesuatu yang benar, kenapa takut diuji? Betul tidak? Sesuatu yang benar pasti bisa diuji, pasti tahan uji. Tapi kalau yang palsu, pasti tidak siap untuk diuji. Itu normal. Ya. Jadi Coki Sitohang sendiri sebenarnya nggak ngerti. Nggak ngerti tentang ayatnya, nggak ngerti tentang ajarannya. Dan sudah banyak buktinya, teman-teman. Bahwa dia cuma yang beriman itu ya karena pengalaman pribadi gitu. Karena mungkin dia merasa, wah saya dari kecil Kristen. Ya, saya selama ini berdoa dikabulkan, kok saya jadi artis terkenal, hidup saya sukses, pekerjaan saya bagus, kekayaan saya dapat, rumah besar, mobil mewah, kan begitu. Jadi mereka melihatnya selalu seperti itu, teman-teman. Melihatnya adalah bahwa kekayaan itulah bukti bahwa Tuhan mereka benar. Saya sering ya ngobrol dengan teman-teman sebelah, orang-orang yang seperti Luga juga, kurang lebih 11-12, selalu menarasikan, bukti Tuhan mereka hidup adalah mereka sukses. Lihat nih, saya punya rumah, saya punya kekayaan, kamu apa? Bahkan tidak sedikit yang malah mengolok-olok. Contoh, teman saya ngolok-ngolok saya, sejak kamu mualaf, kamu susah. Kamu lihat, gara-gara mualaf, kamu susah. Temanmu sekarang orang-orang susah juga, jadi ketarik. Beda dengan saat masih Kristen. Teman-temannya orang sukses, pengusaha. Tuhannya membuat kamu sukses. Nah, ini yang lucu. Ini yang lucu, teman-teman. Cara berpikir seperti itu yang konyol. Karena kalau kasih kesuksesan, dukun, setan pun bisa. Dukun, ya iblis, setan, itu semua ngasih kekayaan. Pesugihan tuh kasih kekayaan. Tanya aja sama MYM. MYM aja ngamuk saat dibilang, kalau dia pendeta gagal, lantaran jemaahnya sedikit, lantaran dia miskin, ngamuk dia. Karena menurut dia yang ngasih kekayaan tuh ya bisa jadi setan. Itu nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan, tapi hidup susah memang mungkin tidak diberkati Tuhan ya. Kalau MYM mungkin tidak diberkati, itulah dia susah. Tapi sukses pun itu belum tentu dari Tuhan. Bisa jadi dari jin. Jin yang bernama Yesus, menurut Erastus. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Jadi menurut pendeta Erastus ada jin ya, yang bernama Yesus yang memberikan kekayaan. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang berpatokan, oh agama saya benar kok, karena saya sukses, karena saya kaya raya, usaha saya naik terus. Artinya saya menyembah Tuhan yang benar. Hati-hati. Hati-hati. Iblis memperdaya kita dengan cara yang seperti itu, teman-teman. Membuat kita terlena, memberikan kita kenikmatan.
supaya kita apa? Memberhalakan kekayaan tersebut. Banyak orang seperti itu. Dulu waktu susah teman-teman, dia punya waktu hidup benar. Dia punya waktu untuk sholat. Begitu kaya, nggak ada waktu untuk sholat. Sibuk dengan kerjaan. Pas jam sholat, lagi ada meeting, ada pekerjaan. Dia lebih utamakan kerjaannya. Banyak seperti itu kan? Banyak sekali teman-teman. Jadi hati-hati. Dan umat muslim nggak pernah jadikan itu patokan. Kekayaan, rumah, mobil itu nggak jadi patokan kami. Mohon maaf, karena yang kami incar akhirat. Bukan kekayaan. Bukan nama besar. Nah inilah bedanya kita dengan mereka teman-teman. Dan saya kasih contoh ya, bagaimana seorang Tengku Wisnu. Ya, Tengku Wisnu ini meninggalkan duniawinya, meninggalkan dunia artisnya untuk hijrah. Padahal saat itu dia lagi terkenal-terkenalnya, lagi di puncak jayanya. Lebih memilih meninggalkan itu semua, untuk apa teman-teman? Supaya bisa lebih dekat dengan Allah. Lebih penting Allah daripada ketenaran dunia. Ini beda kualitas, kita dengarkan. Mau 10 menit gak? Jadi dulu Aceh itu dipimpin oleh Sultan. Oke. Sultan itu dia kan punya daerah-daerah, di Aceh itu punya daerah-daerah. Nah, tiap daerah itu dipimpin oleh namanya Panglima Perang atau Panglima Sago. Atau Panglima Sagi, Panglima Sogo gitu. Di tiap daerah. Nah, di daerah tersebut ada kerajaan-kerajaan kecil. Oke. Nah, kerajaan-kerajaan kecil itu dipimpin oleh Teku. Teku. Oke. Kalau Tengku itu semacam kalau misal di Aceh itu penghormatan kepada seorang ustadz. Oke. Semacam ulama ataupun ustadz itu dipanggil bisa Tengku. Tengku. Kalau di Aceh. Tulisannya? Tengku. Tengku berarti Tengku. Iya. Sorry ya kalau salah ya. Tapi kalau Teuku tulisannya Teuku. Berarti banyak Teku harusnya. Enggak, Teku aja. Teku. Oke. Beliau adalah Tengku Wisnu. Oke. Tapi jadi aneh kalau saya manggil Tengku Wisnu. Tengku Wisnu. Jadi apa? TW. TW aja lah ya. Oke. Malam hari ini kita akan ngebahas kenapa, apa motivasi dari beliau hijrah dari artis menjadi seorang pengusaha. Masya Allah. Oke, kita ngomong dulu pengusaha. Emangnya bisnisnya ada berapa sih? Bisnisnya ada berapa? Di ruangan ini nggak ada tukang pajak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kanan kiri sih. Kalau ya pertama kali sebenarnya usaha yang dijalankan itu dulu F&B mas. F&B. Buka restoran sushi, alhamdulillah. Tapi waktu itu memang benar-benar pure invest, teman yang jalanin. Nah, berarti statusnya adalah sebagai investor. Investor, ya owner juga berarti kan? Ya owner betul, kepemilikan. Owner, tapi tidak aktif di situ ya. Tertarik mulai di situ karena ngelihatnya gini. Pada waktu itu masih main sinetron. Masih main sinetron kan modalnya dari apa sinetron. Apa tuh sinetronnya? Dulu Cinta Fitri udah selesai belum ya? Lupa aku ya. Cuman masih main sinetron intinya waktu itu. Nah, invest kan di situ dalam arti bareng-bareng kita buka kita bikin satu PT. Saya Ori Fitrio, ini suaminya Oki Setiana Dewi. Terus ada Adi Nugroho sama Thomas Nawis. Kita berempat. Kita bikinlah ini. Setelah bikin, yang jalanin kan bukan saya memang. Dalam arti saya pasif kan. Tapi saya lihat menarik. Kenapa menarik? Karena kalau misalnya syuting, memang kita berada di comfort zone. Dalam 1 bulan udah kehitung estimasi mendapatkan berapa itu udah ada, udah kehitung. Oke, itu udah kehitung duitnya berapa udah tahu ya? Udah kehitung karena kan jalan berarti dari misal dari 30 episode nanti ke transfer biasanya di berapa episode gitu. Itu kita udah kehitungan secara angkanya. Berarti istri udah tahu tuh ya, berarti penghasilan sekian gitu. Waktu itu belum nikah. Oh, itu belum nikah. Oke. Masih bujang gitu. Nah, kenapa menarik? Karena waktu masuk ke dunia entrepreneurship, kewirausahaan, ini poinnya adalah ketika saya melihat ini satu yang dibilang pasti itu nggak ada. Pasti itu dalam arti kalau di sinetron kan dapat kita misal syuting terus ya, kita tahu endingnya kita dapat berapa dalam 1 bulan. Tapi kalau misalnya di kita buka usaha, kita nggak tahu berapa ya omset kita, gitu kan? Deg-degan. Tapi enak tuh deg-degannya itu enak. Adrenalinnya terpacu. Poin kedua,
Kalau misalnya di sinetron, kalau kita mau dapat income, kita harus kerja. Oke. Nah, di bisnis memang awalnya memang harus kerja, capek, malam bisa jadi lebih kerja keras daripada misalnya kita bilang punya karyawan, kita bilang gitu ya. Tapi ketika sistemnya sudah berjalan, waktu itu yang saya alami di restoran sushi, saya mikir nggak perlu, teman saya ini nggak perlu harus ke kantor setiap hari. Dia cuman mungkin seminggu 3 kali atau 2 kali, lainnya bisa bersosialisasi, bisa ketemu sama bisa belajar, bisa bahagiain orang tuanya, bisa main sinetron. Nggak main sinetron kalau dia. Oh, dia nggak main sinetron. Kalau dia main sinetron. Saya pikir enak juga ya, gitu. Nah langsung mikirnya kayaknya boleh nih kita coba lagi bisnis-bisnis yang lain. Nah mulailah dari situ saya waktu itu izin untuk keluar dari restoran itu karena udah cukup lama waktu itu. Nggak cukup lama sih, sekitar keluar tuh artinya narik modal dong. Aku akhirnya berlepas diri aja sih dari situ. Maksudnya gue cabut ya gitu. Gue cabut, gue pengen. Duit masih ada di situ padahal. Waktu itu masih ada duit dalam arti. Nah ini cerita saham kalau, ya. Saham. Kalau kita cerita restoran sushi tersebut berjalan dengan baik, buka sampai 9 cabang. Wow. Akhirnya udah 9 cabang. 9 cabang di Jabodetabek. Berapa tahun itu? Hampir mungkin 4 tahunan kali ya. 4 tahun udah buka 9 cabang. 9 cabang. Yang ya waktu itu sih kerennya waktu itu ya. Baru buka 5 bulan balik modal. Wow. 5 bulan balik modal dan terus wah keren nih. Buka lagi. Wah, biasa anak muda kan. Happy ya, senang banget. Baru buka usaha, baru pertama kali. Ayo kita buka cabang kedua, cabang ketiga dan seterusnya. Waktu cabang ke-7 mulai komplain banyak banget, mulai sedikit demi sedikit akhirnya numpuk ya, terutama soal quality controlnya. Ini kok restoran ini sama yang cabang ini sama cabang sana kenapa beda ya rasanya? Oke. Dan itu terus sampai akhirnya poinnya di cabang 9 kalau nggak salah itu kita mulai malah timpangnya tuh jauh, yang rame-rame yang sepi banget gitu. Sampai akhirnya mulai tutup satu persatu dan akhirnya kita sepakat untuk kita bubar ya, bubar jalan lah gitu. Tapi artinya bubar berarti tutup tuh restoran? Tutup. Kalau saya sih menarik diri, nggak tahu ya kalau masih ada atau enggak ya. Terus akhirnya ya dari situlah kalau dibilang kenapa tertarik untuk masuk ke dunia bisnis. Poinnya adalah dulu saya, ada satu trigger lagi, yaitu waktu syuting pernah sakit. Saya sakit sampai diopname di rumah sakit. Tapi besok harus tayang, ada scene sayanya, ada adegan yang saya main. Terus dibilang, "Nu, sorry banget, tapi lu harus tampil nih. Besok kita harus tayang." Dan saya bilang, "Bro, gue sakit, bro." Sakitnya apa tuh waktu itu? Rumah sakit di opname waktu itu, tipes kalau nggak salah ya. Wah, dibilang, "Bro, gue sakit, bro." Aduh bro, gimana ya bro, ini sorry banget nih. Gue syuting di rumah sakit boleh nggak? Gila, saya bilang, gila lu serius gitu. Iya bro, kita ya udah serah deh. Akhirnya syuting di rumah sakit. Syuting di rumah sakit. Jadi ambil adegan yang lain. Kan kalau di sinetron tuh dulu itu kan sering kan adegan cuma kita sama tembok. Seakan-akan kita lagi ngomong sama lawan main. Padahal lawan mainnya nggak ada. Tapi kan kita dipancing seakan-akan ada depan kita ada lawan main kita gitu. Nah di rumah sakit ya sama tembok. Lawan mainnya siapa? Kita cuma ngomong gitu kan. Padahal nggak ada orang gitu loh kan. Cuman waktu syuting mereka datang ngomong, jadi tiap take, kita take, take. Itu kondisi tipes padahal ya? Lagi di infus. Lagi infus itu? Syuting lagi infus? Infus. Segini kok, syutingnya segini, jadi gak kelihatan tangan kan? Cuma ngomong, kamu gimana? Kamu gak apa-apa udah, cuman dialog dikit terus cut. Langsung lemas lagi, karena nama orang lagi lagi tipes mas. Itu harusnya masuk rekor muri tuh. Sayang waktu itu Muri nggak ada ya. Oh, belum ada ya? bukan belum ada, kita nggak panggil. Harusnya masuk rekor Muri. Artis pertama yang syuting pada saat di infus. Ya juga ya. Tapi saya yakin yang lain juga pernah kayaknya. Nah itu di situ kan trigger terbesar di situ sebenarnya. Waktu selesai syuting, saya mikir, ya Allah segininya ya cari uang. Iya. Oke lah, cari uang memang itu wajib untuk kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Tapi nggak harus gitu banget gitu ya? Nggak segitu banget dong, ini lagi sakit loh. Tapi dunia industri sinetron itu ya memaksa saya harus ini. Dan saya tidak bisa ngomong apa-apa karena saya dapat upah di situ kan. Dan saya bukan bosnya di situ. Saya nggak bisa bilang nggak
gitu, nggak mungkin. Karena terkait kontrak. Di situ trigger terbesar sebenarnya akhirnya. Oke, kayaknya gue harus punya usaha sendiri yang dimana gue bisa ngatur waktu gue, baik quality time sama keluarga, apalagi setelah nikah, sama anak-anak, istri, orang tua, belajar juga, dan ada waktu buat cari nafkah juga gitu. Oke. Jadi harus ada waktu-waktu itu. Itu trigger terbesar waktu sakit. Trigger terbesar itu ya. Dan mulai mikir soal manajemen waktu. Traumatis berat itu ya. Karena dibilang trauma enggak juga, cuman poinnya itu sadis ya gitu. Oke, ya. Kalian sudah lihat ya, ini beda kualitas. Tengku Wisnu kita tahu, dulu lagi viral sekali dia. Terkenal sekali gara-gara film Cinta Fitri. Salah satu sinetron tersukses di Indonesia. Lagi di puncak karir, dia pilih tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena memang menurut dia, lebih penting akhirat daripada dunia. Untuk apa dunia kan gitu? Sementara akhirat yang kita cari. Nah, ini beda dengan yang sebelah. Yang sebelah ini barometernya dunia selalu. Sampai sekarang ya, saya kalau ngomong sama teman saya yang mengatakan, wah kamu susah, karena mualaf susah. Saya ketawa, saya bilang. Yang penting hidup saya damai, tentram, saya tahu kemana saya nanti. Saya jadi orang yang lebih baik, temperamennya mulai hilang, nggak seperti dulu, suka marah-marah. Saya merasakan bahwa hidup saya lebih bagus sekarang. Kalau bicara kekayaan, alhamdulillah sampai sekarang masih dicukupi. Masih dicukupi oleh Allah. Apa yang saya butuhkan ada. Walaupun nggak berlebih, walaupun nggak harus mahal seperti dulu kan begitu. Yang penting ada. Contoh butuh mobil kita ada. Walaupun bukan mobil Mercy, ya, bukan BMW, tapi minimal ada. Kalau mereka kan patokannya, wah saya harus punya 3 mobil, 4 mobil, harus ini, mereknya, harus tipe ini. Mohon maaf, kita nggak butuh itu. Yang kita kejar akhirat. Ya, jadi kalian yang lihat sendiri perbandingan kualitas antara dua orang ini ya, sama-sama dari kalangan artis. Yang satu nggak ngerti tentang Tuhannya, tapi sok koar-koar tentang Tuhan. Bahkan Coki itu termasuk aktif dalam penginjilan, teman-teman. Kalau ada KKR, ya gerejanya ada KKR, dia biasa jadi pembicara. Minimal jadi MC. Dulu gereja Mawar Sharon juga beberapa kali pakai Coki Sitohang untuk kesaksian, untuk jadi MC. Ya, padahal dia sendiri nggak ngerti Tuhannya siapa. Beda dengan Tengku Wisnu yang memilih meninggalkan gemerlap showbiz untuk mencari akhirat. Nah, kalian yang nilai sendirilah, bagus yang mana. Oke, saya cuma bisa nampilkan. Kalian yang nilai sendiri. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.